semakin banyak dan penting peran yang bisa Anda mainkan dalam tim, semakin aman Anda untuk terhindar dari layoff. Orang-orang yang proaktif dan bisa memainkan banyak peran adalah mereka yang memiliki jiwa leadership yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Satu lagi startup yang cukup terkenal di Indonesia mengumumkan pemberhentian operasi pada 31 Maret 2023. E-commerce yang merupakan anak dari salah satu raksasa teknologi China ini menutup tokonya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Thailand. Yes, JD.id yang merupakan hasil patungan antara JD.com dengan firma ekuitas asal Singapura, Provident Capital. Mengaku tantangan dunia berubah begitu cepatnya, memaksa bisnis mereka untuk berubah. Dan kabar terbaru menyebutkan mereka akan mengubah lini bisnis menjadi pembangunan jaringan supply chain lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya. Strategi ini diyakini JD.com dapat memperkuat posisinya di pasar internasional. Saya pribadi sangat menyayangkan ya, karena saya sendiri termasuk konsumen JD.id sejak awal kehadirannya di Indonesia. Beli kebutuhan rumah tangga cukup dengan satu aplikasi, sungguh sangat memudahkan. Apalagi di saat pandemi lalu, sampai pada akhirnya startup lain menyediakan layanan yang serupa. JD.id sendiri sudah mulai mengurangi 30% karyawannya sejak Desember tahun lalu. Dan pengurangan karyawan besar-besaran ini nyatanya juga dialami oleh perusahaan teknologi tingkat global. Baru memasuki tahun 2023, media mengabarkan setidaknya sudah ada lebih dari 20 perusahaan mengumumkan layoff terhadap karyawannya. Tapi sebenarnya menurut data, sebetulnya jika dibandingkan dengan pekerja dunia, layoff yang terjadi di tahun 2022 sampai awal tahun 2003 ini masih bisa dikatakan kecil. Apalagi kalau dibandingkan dengan angka saat sebelum pandemi datang kehidupan kita. Hanya saja perusahaan-perusahaan yang melakukan layoff ini sangat besar dan orang-orang yang terdampak memiliki willingness to sell story yang cukup tinggi. Jadi kita mendengar berita ini di mana-mana. Nah, makanya diberi istilah load layoff atau dengan kata lain PHK yang dibesar-besarkan. Sebetulnya ada beberapa alasan kenapa layoff. Layoff-nya besar-besaran lagi. Ya. Selain karena adanya perubahan strategi bisnis seperti yang dialami JD.id, ada beberapa alasan lain yang mendasari pada saat ini ya. Misalnya pada saat pandemi COVID-19 kemarin ya. Apa yang mendasari? Yang mendasari adalah orang sudah tidak membutuhkan teknologi yang dibutuhkan seperti waktu pandemi. Sekarang orang sudah bisa ketemu tatap muka. Jadi kebutuhan teknologi itu sudah sangat turun peminatnya gitu ya. Selain itu memang apa? Karena memang perubahan artificial intelligence. Ya, jadi mereka terpaksa harus melepas talent terbaiknya untuk berjalan ke arah yang berbeda. Oke. Selain itu, apalagi tadi yang saya katakan, berkat kecanggihan artificial intelligence atau AI, saat ini sudah mampu menggantikan posisi manusia seperti Google. Ya. Mereka layoff terhadap 12.000 pekerjaannya dan 6% karyawannya yang tersebar di berbagai negara. Mereka mengaku ingin mempertaruhkan masa depannya pada artificial intelligence. Bukan cuma Google yang memberi perhatian khusus terhadap perkembangan AI ini, Microsoft pun tidak mau kalah dengan Google. Demi dapat memberikan investasi dengan value yang tinggi, mereka melakukan layoff besar-besaran. Microsoft sendiri saat ini dikabarkan memberikan investasi yang sangat besar ke OpenAI, Artificial Intelligence, perusahaan chatbot ChatGPT yang cukup membuat gempar dunia karena kemampuannya dalam merespon teks dengan sangat jelas dan kompleks. Satya Nadella selaku CEO Microsoft pun mengakui
ia telah melakukan layoff terhadap 10.000 pekerjaan dan berniat menggantikannya dengan artificial intelligence. Dan satu lagi, kasus layoff besar-besaran ini mostly terjadi pada industri teknologi. Belum tentu ya, di industri lain yang memiliki kestabilan juga ikut merasakan badai layoff seperti yang baru terjadi. Karena fenomena loud layoff ini, biar bagaimanapun nyatanya berdampak secara psikologis terhadap para karyawannya. Bahkan bukan hanya dari industri teknologi, beberapa perusahaan yang saya dampingi juga melakukan layoff. Selain untuk efisiensi, banyak di antara pekerjaan mereka yang bisa digantikan dengan artificial intelligence. Mereka yang menjadi korban layoff tentu cukup terpukul. Bertanya-tanya terhadap diri sendiri, apa yang menjadi kekurangannya, hingga akhirnya terpilih sebagai salah satu karyawan yang harus diberhentikan oleh perusahaan. Saya punya banyak anak angkat dan sebagian anak angkat saya ini terkena layoff, ya, padahal mereka cerdas, pintar, dan punya talenta. Kalau ada di antara Anda yang sempat merasakan getirnya layoff, boleh dong share pengalaman di kolom di bawah ini. Nah, untuk Anda yang belum pernah, semoga tidak akan pernah, ya, apa sih yang harus Anda lakukan supaya bisa terhindar? Gimana supaya value yang Anda punya ini sesuai bahkan melebihi ekspektasi perusahaan? Ntar udah payah-payah Anda meningkatkan value diri, ya ternyata bukan itu yang dibutuhkan perusahaan. BT akan datang kepada Anda. Nah, saya mau share kepada Anda bagaimana personal value Anda dihargai oleh perusahaan. Yang pertama, mainkan leadership skill Anda secantik mungkin. Serius deh. Saat ini kalau Anda hanya jago dengan technical skill Anda, akan mudah Anda tergantikan. Bahkan bisa dengan robot. Perusahaan lebih akan menghargai mereka yang mau terjun membantu kondisi perusahaan, seperti jadi bagian dari proyek yang besar atau mengajarkan skill Anda ke orang lain. Lakukan dengan all out untuk membantu tim Anda beradaptasi dengan cepat dan mainkan berbagai peran saat Anda di tim. Dan Kaplan, seorang senior client partner dari Korn Ferry, menekankan semakin banyak dan penting peran yang bisa Anda mainkan dalam tim, semakin aman Anda untuk terhindar dari layoff. Orang-orang yang proaktif dan bisa memainkan banyak peran adalah mereka yang memiliki jiwa leadership yang kuat. Kemampuan leadership skill sangat sulit digantikan oleh artificial intelligence dan teknologi yang sekarang berkembang. Yang kedua, bahwa pada waktu yang bersamaan komunikasikan secara terbuka apa intent yang diharapkan dan yang telah Anda berhasil lakukan. Komunikasikan hal itu kepada leader Anda, klien, sales, atau bahkan tim Anda. Dengan demikian Anda bisa memetakan skill apa yang harus Anda improve, Anda tambah, atau bahkan dipelajari ulang. Saya yakin ilmu terus berkembang. Jadi tidak ada salahnya mendalami ilmu yang sudah pernah dipelajari sebelumnya atau Anda mempelajari ilmu yang baru. Selain itu, mengkomunikasikan hasil kerja yang Anda lakukan membuat Anda dikenal oleh semua pihak yang terkait dengan Anda. Saya menyebutnya dengan teori klakson. Kalau mau eksis di era sekarang, gunakan klakson. Atau dengan kata lain, beritahu orang lain tentang karya-karya yang Anda hasilkan. Jangan menggunakan teori diam adalah emas. Nanti kalau sudah terkenal dan punya nama, baru menggunakan falsafah diam adalah emas. Kalau belum, sampaikan hasil-hasil yang sudah Anda hasilkan. Yang ketiga, tetap jadi pribadi yang bersikap positif. Turbulensi ini belum dapat diprediksi kapan akan berakhir dan akan seperti apa nanti akhirnya. Situasi seperti ini mungkin cukup stressful untuk Anda. Nah, bagaimana respon Anda akan menentukan bagaimana hasilnya. Tetaplah fokus terhadap apa yang bisa Anda kontrol. Setiap rintangan yang datang anggap sebagai teka-teki yang harus Anda pecahkan agar Anda bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi tetap perhatikan kesehatan fisik dan mental Anda. Memang tidak bisa dipungkiri, layoff saat ini memang menjadi momok yang cukup meresahkan untuk para pekerja, terutama di bidang teknologi. Bisa terjadi ke siapa saja dan kapan saja. Meningkatkan value yang tinggi atas diri Anda, menurut saya itu menjadi kata kunci yang saat ini perlu Anda terus sekali. Selain itu, mainkan pendanaan Anda yang optimal dan kuatkan hubungan Anda kepada banyak orang.
bergerak, belajar, bergerak, belajar. Pasti badai akan berlalu. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus meningkatkan value diri Anda, meningkatkan kualitas komunikasi Anda, dan memiliki karakter yang positif, produktif, dan kontributif. Sukses mulia untuk kita semua.